Sekarang kan emasnya 500.000 per gram. Ukur gaji Anda sekarang sama emas 500.000. Coba jumlah emasnya berkurang atau nambah? Kalau berkurang, sebenarnya Anda tidak pernah naik gaji. Itu aja titik. Makanya jangan heran gaji naik, tapi daya beli tetap berkurang. Nah, karena kenaikannya tidak sesuai dengan inflasi. Itu kan secara sederhana seperti itu. Ya. Nah, ya, bentar. Bentar. Nah, emas sebagai alat ukur. Ya, sebagai alat ukur. Begini, tadi udah jelaskan emas sebagai. Nah, emas itu mudah. Bapak Ibu mau beli di Pekalongan, jual di Tegal bisa. Beli di Tegal, jual di Bandung bisa. Beli di Bandung, jual di Banten bisa. Beli di Banten, jual di Medan bisa. Beli di Medan, jual di Bali bisa. Beli di Bali, jual di Amerika bisa. Beli di Amerika, jual di Afrika bisa. Saya sudah buktikan. Saya kalau pergi ke luar negeri, selalu bawa 25 gram kali 2. Sertifikat antamnya nggak pernah dibawa. Cabut sertifikatnya, simpan di rumah, emasnya masukin dompet. Saya sudah berangkat, saya sudah buktikan universal currency. Di London saya pernah jual, di Paris saya pernah jual. Biasa yang sebelah itu kurang duit. Daripada berdampak sistemik, ya udahlah tak keluarin. Jualnya Pak, sama kayak di Indonesia. Ada nih toko emas masuk, I want to sell this. Oh no, keluar lagi, cari lagi toko emas. Paling juga 2-3 toko emas langsung ada yang oke, this is from Indonesia, timbang 24 karat, bayar sesuai dengan karatnya. Emas tidak diukur dari mereknya. Emas itu diukur dari karatnya. Gak pernah tuh ditanya mana sertifikatnya. Kalau Anda beli emas batangan di luar negeri kagak ada sertifikatnya kayak punya Antam, kagak ada. Yang gila sertifikat itu cuma orang Indonesia. Apa-apa harus ada sertifikat, bener gak? Iya kan? Coba Anda bisa beli kredit Suisse itu, kredit Swiss itu, yang merek kredit Swiss, kan nggak ada sertifikatnya Pak, nggak ada. Saya udah beli berapa kali, ya. Mereka itu timbang, oh ini 24 karat, bayar, mudah diperoleh, mudah dibawa, bawa uang 1 miliar, 1 rangsel, bawa emas 2 kilo masuk saku Pak, masuk ke saku kita. Ya, pernah saya bawa 14 kilo, ya cuma tas kecil aja, ya, mudah diperoleh, mudah dibawa, mudah disimpan, mudah dicairkan, mudah hilang, mudah dicuri. Nah, itu kelemahannya, kan? Hati-hati nyimpannya. Nanti saya kasih tahu cara nyimpannya, ya. Sangat pribadi. Anda punya uang jangan 1 miliar lah, punya uang 10 juta saja. Anda tabung di bank, minimal orang bank tahu Anda punya uang 10 juta. Maksimal PPATK tahu Anda punya uang 10 juta. Tapi Anda punya emas 3 kilo, nggak ada yang tahu selain Tuhan dan orang yang Anda kasih tahu. Bener nggak? Nah, ada. Ya, emas juga membuat kita itu jadi rendah hati dan tidak sombong. Serius Pak, coba Anda punya uang 100 juta. Istri kita sombong di arisan, nih laki 2 baru dapat duit nih, bangga. Coba punya emas 3 kilo, nggak berani ngomong, diem aja. Punya emas berapa Bu? Ah sedikit, padahal 3 kilo, takut dirampok. Ya kan, takut dirampok. Ini sangat pribadi, ya. Oke, tapi saya harus bilang juga kejelekannya. Ada kejelekannya. Jadi tempat cuci uang. Udah, kalau itu nggak usah dibahas, ya. Karena begitu jadi emas, hilang jejak, Gak usah di Indonesia, di Amerika yang segitu canggihnya juga, kalau udah jadi emas nggak ketahuan. Udahlah, nggak usah dibahas, ya. Iya, punya pom bensin, punya rumah, emas emang nggak ketahuan, ya. Dah, stop, ya. Ya kan, terus saya disangka ngajarin nggak benar lagi, sangat pribadi, ya, itu kelemahannya, ya. Keindahan dan kebanggaan jelas. Coba kalau nggak percaya, Bapak Ibu beli yang nggak usah yang gede-gede, 1 gram aja, cabut sertifikatnya, master 1 gram itu simpan di dompet,
Nah, kalau lagi sarapan pagi, pusing banyak kerjaan di kantor gitu, keluarin dari dompet, liatin di tangan begini. Bangga banget, kerja semangat lagi. Serius Pak, cobain kalau nggak percaya. Liatin gini, bangga. Tapi harus emas milik sendiri, nggak boleh pinjaman. Nggak ada efeknya kalau pinjaman, ya kan? Nah, sebelum istirahat, satu lagi, belilah yang kecil-kecil. Ya. Kecil-kecil ini relatif untuk setiap orang. Contoh, kalau Anda mampu membeli emas misalnya 1 kilo, jangan beli emas 1 kilo 1 batang. Pecah jadi 100 graman, 25 graman gitu ya. Tapi tetap jumlahnya 1 kilo, tapi dipecah jadi yang kecil-kecil gitu. Yang 100 gramnya, 50 gramnya gitu. Ya. Kalau Anda mampu beli emas yang 100 gram, jangan 100 gram 1 batang. Pecah jadi yang 10-nya, 25-nya gitu. Mampu beli emasnya 25 gram, pecah jadi 10, 10 plus 5 gitu. Mampu beli yang 10, pecah jadi 5 plus 5 gitu. Kalau buat yang sudah pernah beli emas batangan mungkin bingung, Pak, kalau dipecah kecil-kecil gitu kita keluar uangnya lebih banyak dibandingkan beli 1 batang. Betul, karena emas itu kan makin kecil, makin ada ongkos, makin mahal gitu kan. Jadi yang 1 gram dengan 10 gram lebih murah yang 10 gram per gram. Yang 10 gram dengan yang 100 gram lebih murah yang 100 gram per batangnya daripada yang per gramnya gitu kan, lebih murah. Ya, betul, pada saat Anda bayar jauh lebih bukan enggak jauh sih, kecil selisihnya. Lebih banyak uang yang harus Anda keluarkan kalau dipecah kecil-kecil, lebih banyak uang yang harus Anda keluarkan. Tapi kedepannya nanti itu jauh lebih fleksibel kalau Anda pecah jadi kecil-kecil. Misalnya, Anda sekarang mampu beli emas 1 kilo, beli aja ke Pegadaian. Saya mau 1 kilo 1 batang. Bayar 500 juta. 3 tahun yang akan datang, misalnya Anda butuh uang kepepet 100 juta. Mungkin saja 3 tahun yang akan datang itu 100 juta itu cukup dengan 100 gram emas batangan. Saya yakin Anda tidak akan tega menggergaji yang 1 kilo itu. Yakin Pak. Jadi dari awal itu sudah dipecah. Nanti saya punya cerita ketika saya berbisnis gadai emas dan emasnya dipecah, itu manfaatnya lebih kerasa lagi. Ya, walaupun pada saat beli saya itu keluar uangnya lebih banyak dikit dibandingkan dengan 1 batang. Nanti tak bahas di sesi yang kedua. Sesi yang kedua saya akan bahas tentang emas, gadai, ya, bagaimana memanfaatkan gadai dan emas untuk bisnis Anda, untuk hedging bisnis Anda. Tapi sebelum kita mulai ke sesi 2, kita break dulu. Kita ngopi dulu. Di belakang ada kopi, ya. Kita kalau yang mau sholat silakan sholat dulu, ya. Dan di belakang juga ada teman-teman dari Pegadaian. Kalau Bapak Ibu mau tanya-tanya tentang emas, Pegadaian juga jual emas, mungkin ada harga khusus hari ini, silakan saja, ya. Tapi saya tutup dulu sesi yang pertama ini. Barangkali mungkin sekitar 10-15 menit, nanti kita balik lagi. Kalau ada yang mau sholat dulu silakan. Saya kembalikan ke MC, silakan. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emas, beli di tempat saya kasih 4% sebulan. Itu kan nggak rasional. Ya saya sebut mereknya, saya berani kalau yang nipu-nipu gitu. GTIS itu. Ya. Kalau dia berani ngasih kita 4%, kenapa nggak dia pinjam duit bank aja Pak, lebih murah? Itu kan udah nggak masuk akal, sudah tidak rasional, ya. Akhirnya duit orang Indonesia dibawa kabur ke Malaysia, ada lebih dari 100 miliar, nggak balik-balik lagi tuh sampai sekarang. Rehan yang gitu-gitu namanya tuh, macam-macam. Hati-hati ya dengan tawaran-tawaran yang tidak rasional. Kenapa? Karena orang Indonesia itu nggak kenal kapok. Baru saja GTI itu jadi kasus. Beberapa bulan kemudian muncul MMM. Tahu MMM? Belum pernah dengar? Rame itu sekarang, lagi rame. MMM, manusia makan manusia. Iya. Saya ngingetin sama orang-orang di Facebook, hati-hati itu skema Ponzi. Saya dibully abis. Dibilang sirik lah apalah. Sekarang kejadian. Banyak orang puluhan juta hilang uangnya. Ya. Nggak kapok-kapok orang Indonesia tuh. Ya. Rasional. Termasuk Cipaganti. Sama yang punyanya itu saya pernah ngingetin.
tahun 2007, Pak Setiabudi itu, saya bilang sama beliau, Mas, itu kan skemanya crowdfunding, patungan usaha kan itu, crowdfunding. Saya bilang sama beliau, Mas, yang namanya crowdfunding itu di dunia tidak pernah ada yang sukses, saya bilang. Hati-hati. Termasuk sama sahabat saya, Ustadz Yusuf Mansur. Tad, hati-hati Tad, itu crowdfunding, saya bilang. Crowdfunding itu tidak pernah ada yang sukses di seluruh dunia. Ya mudah-mudahan sih Ustadz sukses, saya bilang. Karena itu sahabat saya, satu angkatan. Ya, tidak rakus ya. Kita ini sering hancur karena kerakusan kita sendiri. Makanya saya bilang mampunya 1 gram sebulan, belinya 1 gram aja sebulan, nggak usah rakus. Nanti juga naik sendiri kok kita. Nggak kerasa saya juga naik sendiri, begitu penghasilan naik kita tambahin lagi, penghasilan naik kita tambahin lagi. Ya. Ya. Beli emas batangan di mana? Gampang, Pegadaian. Cabangnya 4.500 seluruh Indonesia. Ya. Banyak di Pegadaian. Ya, nggak susah, ya. Nah, Pak Ruli, ada nggak emas batangan palsu? Ada emas batangan palsu, ya. Lumayan banyaknya yang palsu ini, ya. Tapi kan kalau beli di Pegadaian nggak mungkin Pegadaian jual emas palsu. Tidak mungkin, bukan hampir lagi, tidak mungkin Pegadaian jual emas palsu, itu pasti, ya. Tapi kalau bicara ada nggak emas batangan palsu? Ada. Kalau Bapak Ibu nanya, Pak, ada teman saya mau jual emas batangan punya dia. Bagaimana kita mengetahui emas batangan yang punya dia itu asli atau tidak? Alhamdulillah sampai sekarang saya juga nggak ngerti. Karena susah Bu, ngelihat secara fisik itu susah. Bisa juga begini, tapi kan nggak tega juga kadang-kadang. Misalkan 25 gram, lepasin. Lemparin ke lantai. Kalau bunyinya nyaring itu biasanya bukan emas, karena emas itu nggak nyaring bunyinya, ya. Tapi kan nggak tega juga kita 25 gram gituin ya kan. Ya, tapi saya punya tip, barangkali bisa membantu. Kalau ada teman mau jual emas batangan, Anda ragu keasliannya, ajak temennya ke Pegadaian, pinjam emasnya, habis itu Anda gadein. Terus kalau uangnya keluar pinjamannya, berarti asli. Kan nggak mungkin Pegadaian terima emas palsu, ya kan? Ya kan? Nah, begitu keluarnya terima, bayarin sama temennya, tambahin paling selesai. Tepuk tangan dulu buat Pegadaian, selesai ya. Ya, gampang. Nah, pasti asli kalau beli di Pegadaian. Nah, ini kalau ini emas batangan merek Pegadaian, ini Antam, mana saja sama saja. Kalau yang Pegadaian, Anda masukkan ke ultraviolet, ya, emasnya diginiin ke ultraviolet, itu logo Pegadaiannya nyala, Pak. Kalau yang Pegadaian. Itu salah satu kita cara untuk mendeteksi lah. Salah satunya, ya. Nah, di Pegadaian Bapak Ibu bisa beli tunai. Mau cicilan juga ada. Tunai mulai dari 1 gram, Anda bisa beli emas 1 gram di Pegadaian. Cicilan juga ada yang mulai dari 100.000 bahkan 80.000 juga ada di Pegadaian. Yang cicilan sebulannya 80.000. Kemarin supir saya itu cuti, ya, katanya mau ngurus anaknya sekolah. Selesai cuti saya tanya, gimana anakmu selesai kuliah? Sekolahnya beres? Beres Pak, alhamdulillah, berkat Pak Ruli, berkat saya. Kenapa? Saya bilang, iya, saya gadai emas Pak. Emasnya dipakai buat biaya sekolah. Gaya kamu punya emas dari mana sih Pak? Kemarin nyicil Pak, 2 tahun katanya. Berapa kamu nyicil sebulan? 300.000 kata dia. Kok kamu tahu nyicil emas? Ya kan saya sering dengerin kalau nyetirin bapak-bapak telepon ngasih tahu orang, saya ikutin gitu kan. Tapi kan bener itu Pak, ya kan? Makanya kan artinya jadi terjangkau. Tapi betul Pak, saya nggak pusing sekarang nyekolahin anak. Saya juga sekarang ngikutin Bapak, gadai aja katanya, jangan dijual emasnya. Baru lunas saya gadai buat sekolah anak. Ya lunasin ya, jangan sampai hilang emas yang digadainya. Nah, oke. Nah, nih nyimpen emasnya di mana? Kalau Anda punya emas, kalau bisa jangan nyimpen di rumah, kecuali Anda yakin banget gitu, ya. Kalau saya ada 2 cara nyimpen emas, ya.
Pertama, saya sewa SDB, Safe Deposit Box, ya, di bank. Ya, Anda bisa sewa Safe Deposit Box, atau Anda pergi ke Pegadaian, di Pegadaian ada jasa titipan emas. Ya, jasa titipan emas. Bukan gadai, bukan gadai. Kalau gadai kan kita nyimpen emas dapat pinjaman. Kalau ini enggak, kita nitip emas ke Pegadaian. Bisa, ya. Nah, apa bedanya SDB dengan jasa titipan emas di Pegadaian? Safe Deposit Box sama jasa titipan emas di Pegadaian. Begini. Kalau Safe Deposit Box di bank, Anda itu sewa kotak ke bank. Sewa kotak. Memang kotak itu ada di tempat yang aman, di ruangan tertutup, ya kan, di laci gitu kan. Kuncinya juga 2 sama orang bank, ya kan. Dan Anda bisa isi kotak itu apapun yang Anda mau. Bisa ijazah, sertifikat, rumah, mau emas, mau perhiasan, terserah. Dikunci bareng. Kuncinya ada 2 sama bank di ruangan yang sangat tertutup. Ya, ruangan yang sangat aman. Ingat, Anda itu sewa kotak. Bank tidak mau tahu apa isinya kotak Anda itu, karena Anda sewa kotak. Jadi kalau ada apa-apa, bank tidak mau tanggung jawab sama isi kotaknya. Ya, itu Safe Deposit Box. Kalau jasa titipan emas Pegadaian, Pegadaian tahu apa yang dititipkan. Saya mau nitip emas nih 25 gram, ini nomor serinya. Dicatat sama Pegadaian. Dititip, disimpan sama Pegadaian. Ya. Nah, diasuransikan? Diasuransikan sama Pegadaian. Aman nggak Pak nyimpan di Pegadaian? Nih saya kasih tahu rahasianya. 70 ton saat ini Pegadaian nyimpan emas masyarakat Indonesia total, kalau di total 70 ton Pak. Tepuk tangan dong buat Pegadaian. 70 ton emas masyarakat ada di Pegadaian. Ya. Udah lama, udah 100 tahun usia Pegadaian itu, 113 tahun. Dan sebagian besarnya itu adalah ngurusin emas. Ya. Nah, berapa biayanya? Super murah. Saya kan tahu jasa ini dari dirutnya Pegadaian, Pak Suwono. Pak, berapa jasa titipan emas Pegadaian? Murah lu 20.000, saya sampai bengong. Bapak nggak salah, murah amat saya bilang. Nggak apa-apa buat bantu masyarakat. 20.000 per 100 gram per bulan. Ya, murah banget. Ya. Ya. Nah ini gadai. Saya mau menerangkan konsep gadai. Konsep gadai itu berbeda sama pinjam uang ke bank. Beda. Misalnya begini, misalnya Anda lagi kepepet uang, perlu uang. Anda punya jaminan, misalnya entah tanah, entah emas senilai 1 miliar. Anda pergi ke bank. Bang, tolong saya lagi kepepet uang, cuma 250 juta saja. Saya punya jaminan tuh, nilainya 1 miliar. Ya.